Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk memenuhi ujian akhir semester 4 ini, makul pemuatan kargo dan penumpang, saya akan membuat video mengenai Plimsoll-Mart. Mungkin dari kalian belum pernah mendengar apa itu Plimsoll-Mart, tapi sebagian orang yang pernah naik kapal pasti melihat gambar ini. Ya, gambar ini. Mungkin kalian tidak tahu apa sih tujuan dibuatnya markah ini pada lambung, tepatnya pada midseat kapal. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari pembuatan markah kambangan ini. Oke. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang tujuan pembuatan markah kambangan ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai sejarah Plimsoll-Mart ini. Sejarah lambang Plimsoll-Mart. Samuel Plimsoll adalah anggota parlemen Inggris yang prihatin dengan hilangnya kapal dan awak karena overload muatan pada kapal. Pada tahun 1876, dia mengusulkan kepada parlemen untuk meluluskan kapal Antiworthy Bill yang diamanatkan menandai sisi kapal dengan garis yang akan menghilang di bawah permukaan air apabila suatu kapal berlebihan muatan atau overloading. Garis juga dikenal dengan sebagai tanda Plimsoll yang ditemukan pada midseat kapal. Sampai saat ini, Plimsoll-Mart masih digunakan oleh semua kapal di seluruh dunia. Dan apa tujuan dari Plimsoll-Mart? Tujuan dari Plimsoll-Mart adalah untuk memastikan bahwa freeboard kapal telah cukup atau ketinggian dari permukaan air ke geladak utama. Dan dengan demikian memiliki daya apung yang cukup, misalnya volume tertutup oleh daerah antara garis air dan dek utama. Freeboard untuk kapal komersial diukur dari antara titik terendah uppermost sampai ke titik permukaan air yang tidak boleh kurang dari freeboard yang telah ditandai pada Lot Land Certificate yang dikeluarkan untuk kapal tersebut. Di negara Indonesia sendiri, Plimsoll-Mart dapat diartikan sebagai sebuah tanda pada lambung kapal untuk membatasi draft maksimum sebuah kapal demi keamanan, keselamatan pelayaran sesuai dengan daerah atau musim di mana kapal tersebut berlayar. Dari lambang Plimsoll-Mart terdapat singkatan, contohnya itu TF, itu menandai Tropical Fresh Water, LTF menandai Lumber Tropical Fresh, LF Lumber Fresh, LT Lumber Tropical, and LS Lumber Summer, LW Lumber Winter, LWNA Lumber Winter North Atlantic, F Fresh, T Tropical, S Summer, W Winter, WNA Winter North Atlantic. Mungkin muncul di benak kita, bagaimana air di lautan bisa berbeda satu dengan lainnya, sedangkan di laut sama-sama air mungkin ya. Mungkin kita tidak mengetahui density air di seluruh dunia ini berbeda-beda di setiap lautan. Kurang lebihnya yaitu prinsip dasar adalah molekul air. Molekul air dipengaruhi oleh salinitas atau kadar garam dan temperatur. Semakin dingin air, semakin padat molekulnya. Molekul yang padat menjadi berat lalu tenggelam. Sebaliknya, air yang hangat molekul ringan dan naik ke permukaan. Dalam skala yang lebih besar, pada disebut Global Conveyor Belt, dimulai dari North Atlantic Ocean. Perairan ini disebut dengan perairan terasin di dunia. Jadi ceritanya, pertama, karena di benua Amerika Tengah intensitas matahari cukup tinggi sehingga menjadi kondensasi yang sangat besar. Air tawar menguap, menyisakan air asin. Angin atau trade winds mendorong air asin ini ke Samudra Atlantik Utara. Di Atlantik Utara yang dingin, air asin tadi akan menjadi berat lalu menenggelamkan kapal jika tidak mengukur sesuai dengan aturan Plimsoll-Mart. Oke, mungkin segitu saja video penjelasan dari saya mengenai Plimsoll-Mart. Mungkin tidak banyak bisa saya sampaikan kepada Anda.
Itu saja. Nama saya Nur Rahim, NRP 183040. Mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.